Saya juga bilang sama ibunya gitu. Saya nggak nyangka ya Bu, Stefan yang saya anggap orang baik gitu kan Bu, dia bisa bisa memakai seperti itu gitu kan, saya bilang. Pelan-pelan, ayo pelan-pelan. Pantai tol. Bang, gini. Pelan-pelan ya, Bang. Pemirsa Silat RCTI, setelah melalui drama penangkapan menghebohkan atas kasus penyalahgunaan narkoba yang menyeret asistennya, Saipul Jamil akhirnya dapat menghirup udara bebas. Didampingi kuasa hukumnya dan keluarga, Saipul keluar dari Polsek Tambora dengan senyuman di wajahnya. Ya, setelah menjalani 2 kali proses pemeriksaan mulai dari urin hingga rambut, Saipul dinyatakan negatif dari penggunaan barang haram tersebut. Meskipun 4 hari sempat mendekam, namun ia mengaku bahwa semua itu memang prosedur yang harus dilakukan demi membersihkan namanya. Akhirnya doanya teman-teman dikabulkan oleh Allah. Jadi hari ini clear, saudara King Saipul Jamil dinyatakan oleh negara, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, dia negatif narkoba dan tidak terlibat apapun tentang berkaitan. Yang jelas saya bisa melewati ujian ini adalah berkat dari doa-doa kalian semua dan juga terutama terima kasih kepada Allah SWT dan juga kepada para penggemar, para penonton tercinta yang ada di rumah yang mungkin tidak sebutkan satu-satu, kepada Bang Raja, kepada Gus Rofi, abang saya, Bang Soleh, Mary Hana, dan pokoknya semua tim, terima kasih. Alhamdulillah hari ini saya dinyatakan bebas dan bersih dari narkoba dan psikotropika. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini saya dinyatakan bebas dan bersih dari narkoba dan psikotropika. Alhamdulillah. Setelah dinyatakan negatif dari penggunaan narkoba dan dilepaskan oleh pihak kepolisian, Saipul Jamil secara khusus hadir ke studio Silat RCTI untuk berbagi kisah penangkapannya yang menghebohkan. Lantas, seperti apa kronologi di balik peristiwa tersebut? Mengapa Saipul Jamil sampai histeris dan memberontak saat akan diamankan oleh pihak kepolisian? Ujian lagi dalam hidup saya harus mengalami seperti ini. Juga saya harus berpisah juga dengan orang kepercayaan saya gitu, karena memang terus terang ini agak membahagiakan juga sekaligus menyedihkan gitu, karena membahagiakannya bahwa dengan kejadian seperti ini semoga masyarakat di luar sana sudah mulai menjauhi yang namanya narkoba, bahwa nanti itu akan mengakibatkan yang buruk. Yang menyedihkannya ya saya harus harus kehilangan asisten yang saya percaya selama ini. Karena apa? Dia ini memang benar-benar mengabdi sama saya dan saya nggak nyangka gitu loh. Dia terlibat penyalahgunaan narkoba gitu kan, mengkonsumsi narkoba gitu. Makanya waktu pertama kali sebelum ada klarifikasi ya, saya sempat nama saya itu jelek gitu. Artinya maksudnya karena dengan judul tagline berita yang liar, Bang Ipul terlibat narkoba, Bang Ipul tertangkap karena narkoba. Sebenarnya kenyataan bukan begitu gitu, bahwa di situ pun saya tidak tahu kalau saya itu akan disangkakan sebagai salah seorang penyalahgunaan narkoba gitu. Makanya di situ saya sempat berontak, saya sempat histeris, ya kan, sempat saya itu mencari perlindungan karena ternyata yang mengejar saya ini memang benar-benar real polisi. Tadinya saya pikir tuh bukan polisi gitu loh, ya saya pikir rampok atau begal yang nyamar-nyamar jadi
nyamar-nyamar jadi polisi, mengatasnamakan polisi kan. Polisi kan nggak begitu. Apalagi mereka tuh banyak ya. Terus kanan kiri gitu. Wah, ini saya yakin ini begal gitu. Karena ya memang pertama saya juga nggak merasa gitu. Nggak merasa saya melakukan kejahatan gitu. Benar-benar saya tuh sambil mikir, kok apa salah saya kalau memang itu polisi gitu kan. Kalau saya nggak melanggar lalu lintas kok, wah ini benar-benar ini kayak penjahat. Lari lah itu kira-kira berapa puluh menit gitu. Akhirnya sampailah berhenti di Jalan Dan Mogot itu dan ada TNI polisi. Ada TNI. Saya minta tolong sama TNI. Pak, tolong Pak, saya ini mau dibegal. Sampai saya dipercaya, saya teriak, tolong, saya Saipul Jamil. Gitu, tolong bantuin saya mau dibegal gitu. Jadi itu memang saya tuh ingin mencari pertolongan seperti itu. Saya trauma banget gitu karena ya itu saya masih belum yakin kalau itu polisi karena mereka meyakininya tuh kurang sempurna ya. Kalau benar-benar mereka polisi, saya masih belum percaya gitu. Saya masih nggak yakin kalau ini adalah polisi. Makanya sampai detik itu pun saya masih tidak mau ikut, ya, nggak mau ikut arahan. Makanya kan di situ saya meronta-ronta, saya keluar dari mobil sampai kayak gitu, saya nggak mau ditanya, saya bilang bukan, ini bukan polisi gitu. Nah, tapi pas begitu akhirnya saya dibawa, saya kalah lah, lemes gitu kan, udah nggak ada tenaga, akhirnya udah saya ngikutin. Saya pikir ya mohon maaf, saya mungkin mau dicelakain gitu atau mau dibawa kemana suatu tempat. Yang jelas saya sedih lah pasti ya gitu. Kok saya diperlakukan seperti ini gitu kan. Jadi bingung gitu loh, saya juga bingung gitu. Dikenal sebagai salah satu selebriti yang penuh kontroversi, tangis Saipul Jamil pun pecah karena menjalani awal tahun lagi-lagi dengan ujian yang berhubungan dengan polisi. Setelah sebelumnya ia sempat menjalani hukuman akibat dinyatakan bersalah dalam kasus pelecehan dengan korban yang masih di bawah umur. Setelah itu pun ia mendapatkan sorotan miring, bahkan kehilangan banyak pekerjaan karena diboikot televisi. Lantas benarkah kejadian penangkapan kemarin membuat Saipul merasakan trauma yang begitu mendalam? Ini kan benar-benar ya memang Allah yang menyeting ini semua. Saya nggak tahu di awal tahun 2024 ini saya dikasih ujian kayak begini benar. Ya itu yang bikin saya sedih ya. Saya harus harus mengalami kejadian seperti ini gitu. Ini benar-benar di luar dugaan banget. Ini benar-benar berat loh. Ini benar-benar berat banget. Dia bilang, Bang Ipul, tolong bantuin anak saya gitu. Kasihan anak saya, Bang Ipul. Saya bilang, Bu, saya nggak bisa bantu, Bu. Yang cuma bisa bantu Allah gitu. Terus saya juga bilang sama ibunya gitu. Saya nggak nyangka ya, Bu, Stefan yang saya anggap orang baik gitu kan, Bu, dia bisa memakai seperti itu gitu kan. Saya bilang, ibunya juga nggak nyangka juga gitu loh. Makanya sebenarnya saya sekarang pelan-pelan menyembuhkan diri ya dari rasa shock kemarin gitu. Ya mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi hal seperti ini. Dengan ada kasus ini saya terima kasih banyak ya buat seluruh masyarakat yang udah mensupport saya gitu kan. Saya memang manusia yang banyak salah, banyak dosa gitu. Saya tetap butuh bimbingan kalian dan saya juga sekali lagi dari hati yang paling dalam saya minta maaf kalau misalkan saya ada hal-hal yang menyakitkan hati kalian. Ya mudah-mudahan kalian juga mau memaafkan saya gitu.
Mudah-mudahan kalian tetap support saya, sayang saya gitu. Jadikan saya orang yang benar-benar baik. Di balik berbagai permasalahan yang mendera, Saipul Jamil mengaku bersyukur masih ada orang-orang yang peduli dan memberikan dukungan. Salah satunya Farhad Abbas, sosok yang mau mendampingi Ipul dalam kasus yang pernah menjeratnya, bahkan memberikan pekerjaan di saat banyak orang menolak dirinya. Begitu pula keluarga yang tidak pernah lelah mendampingi langkahnya, seberat apapun ujian kehidupan. Alhamdulillah saat ini kan Saipul Jamil udah bebas, artinya dugaan-dugaan masyarakat seolah-olah dia adalah penjahat narkoba itu hilang, ditepis dengan negatifnya hasil tes urin dan tidak terkait daripada pembelian narkoba oleh asistennya. Dan jelas, pertama saya merasa turut prihatin karena saya orang yang paling sedih kalau Saipul bermasalah, karena hanya satu-satunya pengacara yang membela Saipul Jamil pas keluar tuh hanya saya. Saya dianggap sebagai abang dan pembela Saipul Jamil. Buktikan kepada masyarakat bahwa Saipul Jamil ada Saipul Jamil yang baru, Saipul yang rendah hati, Saipul yang suka mengalah, pemaaf, dan Saipul yang ramah. Saya sih memahaminya begini ya, karena kita memang sudah terbiasa ya dengan hal-hal yang religi ya. Kita juga yakin bahwa salah satunya diantaranya kita harus mengimani takdir baik dan takdir buruk. Itu hal yang nggak bisa dihindari oleh manusia. Setiap manusia, bukan cuma Saipul ya. Dia juga pernah menimpa saya, menimpa siapa saja. Maka tinggal kita menyikapinya. Lagi-lagi berurusan dengan polisi, begitu banyak sorotan pedas yang diterima oleh Saipul Jamil. Salah satunya hadir dari sang mantan istri Dewi Persik yang diduga sempat seolah menyindir Saipul lewat status medsos. Meski pihak kuasa hukum menegaskan akan mengambil jalur tegas, melaporkan pihak-pihak yang masih menuding, bahkan fitnah. Namun Saipul mengaku dirinya memilih untuk legowo, karena menurutnya daripada membalas dengan keburukan, ia memilih untuk mendoakan yang terbaik bagi orang-orang yang terus menghujat. Sudahlah, sekarang saya tuh udah nggak terlalu peduli sama dia. Walaupun dia nyinyir begitu, ya kan ya, saya harus ingat bahwa dia pernah ada di hidup saya dulu, ya kan. Ya nggak, mungkin dia mau silaturahmi, bingung mau gimana caranya, gitu kan? Ya nggak, bingung gitu. Jadi dia nggak tahu caranya, begitu caranya gitu. Tapi udah saya senyumin aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya saya doakan semoga kamu sehat, panjang umur, banyak rezekinya, ya. Semoga kita semua terhindar dari narkoba. Gitu, seperti itu. Kita nggak usah balas lagi dengan kita membalas lagi dengan keburukan ya. Kita balas dengan doa-doa yang baik. Ya, kita mengikhlaskan, kita dinyinyirin, ikhlasin aja biar nanti Allah. Jelas ini, kalau ada yang nyinyir-nyinyir tentang Bang Saipul, hati-hati loh ya. Kami tidak akan mendiamkan. Karena ini orang sudah menerima ujian seperti ini, masih ada yang nyinyir-nyinyir, nanti lawyer akan mengambil langkah hukum. Siapapun itu. Nanti lawyer akan mengambil langkah hukum. Siapapun itu.